Assalamualaikum Sobat Football United. Lini serang Manchester United menjadi salah satu titik titik lemah, titik masalah menurut gue di musim ini, di mana sering juga gue katakan ya, sebenarnya sudah terdeteksi dari musim lalu atau bahkan 2 musim yang lalu. Eh, Apa yang terjadi saat ini dengan lini depan Manchester United itu menurut gua tidak bisa hanya dilihat hanya musim ini saja ataupun musim lalu saja, tapi ini memang ada akumulasi ya, dari keputusan-keputusan keputusan-keputusan manajemen di periode sebelumnya. Bagaimana misalnya dari 2 musim yang lalu sudah diidentifikasi bahwa lini depan Manchester United ini memiliki potensi masalah. Ya pada saat itu penyerang yang diandalkan adalah Anthony Martial, tapi tidak bisa tersedia dalam periode yang cukup panjang. Sementara gajinya tinggi, walaupun dia sebenarnya memiliki potensi, tapi um, intinya tidak bisa diandalkan dan juga tidak bisa diharapkan lini depan Manchester United dengan seorang Anthony Martial. Sempat ditumpukan kepada seorang Marcus Rashford, lalu musim lalu ditumpukan kepada seorang penyerang muda Rasmus Højlund, di mana sebelumnya bukan nama ini, bukan Rasmus Højlund yang dikaitkan dengan Manchester United. Ada striker-striker premium, ada Victor Osimhen, bahkan Harry Kane ya, yang dikabarkan memang diminati oleh Manchester United, tapi ya tidak pernah ada langkah konkret untuk mendatangkan kedua striker tersebut. Di periode-periode sebelumnya Manchester United juga sempat ini, setelah era dari Sir Alex Ferguson, diperkuat oleh striker-striker premium. Tapi konsistensi dari kontribusi dari pemain-pemain tersebut memang tidak tidak sesuai dengan yang diharapkan, tidak sesuai mungkin yang dibayarkan juga oleh Manchester United. Nah, Rasmus Højlund menurut gua semenjak dia didatangkan di Old Trafford dan nampaknya dia mendapatkan semacam kayak tugas ya, menjadi dalam tanda kutip pemimpin lini depan Manchester United, ini bukan hal yang fair sebenarnya. Pemain muda, belum punya pengalaman, direkrut dari Atalanta Serie A, dan kalau kita lihat ukuran Atalanta sendiri di Serie A bukan merupakan klub raksasa dengan tekanan, dengan sorotan yang besar. Sehingga perpindahan dari Italia, dari Atalanta ke Inggris ke Manchester United ini merupakan lompatan besar bagi karir sang pemain ya, Rasmus Højlund. Tapi di sisi lain ya ada juga tugas-tugas, beban-beban, tanggung jawab yang nampaknya saat ini terlalu besar untuk ditanggung seorang Rasmus Højlund. Nah, menghadapi ya Wolverhampton di pertandingan terakhir, dan kalau melihat juga bagaimana performa dari Rasmus Højlund musim ini bersama dengan Manchester United, dengan segala dinamikanya, misalnya ada pergantian pelatih di tengah jalan, ada pergantian sistem bermain, formasi dan lain-lain ya. Ini menjadi tantangan yang sangat besar bagi Rasmus Højlund dalam menjalani musim bersama dengan Manchester United saat ini. Dari 28 pertandingan Premier League yang dilalui ya, dia sejauh ini baru menciptakan 3 gol. Ini kurang lebih sepertiga dari jumlah musim lalu, di mana Rasmus Højlund tampil selama 30 pertandingan ya, dan mampu mencetak 10 gol di Premier League. Jadi memang ada penurunan yang signifikan. Alan Shearer, salah seorang legenda di Premier League, pernah menjadi juara Liga Inggris bersama dengan Blackburn Rovers, sempat menjadi pemain yang mahal ya. Perpindahan dari Blackburn Rovers ke Newcastle, dia memiliki pendapat, dan gua kutip dari Daily Mail ya. Saya melihat saya melihat kepada seorang pemain yang rusak di diri Rasmus Højlund. Saya pikir dia tidak siap, dan dia tidak siap untuk memimpin lini depan sebuah klub seperti Manchester United. 3 gol di Premier League di menit bermain yang saya lihat sebagai seorang pemain ya. Ya ini memperlihatkan bahwa ada situasi yang tidak cocok ya.
Mungkin dia ini 1 detik terlalu awal atau 1 detik terlambat dalam pergerakannya. Timingnya semuanya salah. Saya pikir tidak ada keraguan kalau dia ini saat ini menderita sebuah krisis kepercayaan diri. Lalu ditambahkan juga oleh Alan Shearer, ya dia diletakkan di dalam situasi yang sangat sulit di sebuah klub ya, di mana kecuali Anda ini luar biasa, Anda bisa memimpin lini depan untuk klub sepak bola, dan Anda harus sangat-sangat bertalenta. Dia tidak berada di tahap di karirnya ya, di mana dia seharusnya memimpin lini depan. Saya tidak mengatakan kalau dia ini atau tidak ada pemain yang bagus di sana. Saya pikir ada pemain bagus di sana, tapi tekanan yang diambil oleh Rasmus Højlund ya, tentang apa yang tidak bisa dia lakukan dan juga harganya, dia belum siap untuk memimpin lini depan Manchester United. Ya, gue sepakat bahwa lini depan Manchester United yang dipegang saat ini oleh Rasmus Højlund, terutama setelah cederanya Joshua Zirkzee, mengalami kesulitan kualitas di sana. Dan ini juga merupakan sesuatu pembelajaran sih ya, bahwa pemain muda di Manchester United itu harus memiliki kesiapan yang menyeluruh, kesiapan mental, karakter, teknis, momentum, timing, dan lain-lain. Sehingga misalnya ada beberapa yang mengatakan, oke, sekarang waktunya Chido Obi. Gue berpikir ini bisa akan menjadi beban lagi gitu loh. Ketika Chido Obi yang nanti akan dianggap sebagai dia bisa menjadi solusi daripada seorang Rasmus Højlund, ternyata tidak terjadi. Ini bisa akan menjadi bumerang, akan menghambat perkembangannya, akan serangan, frustrasi dan lain-lain. Ini bukan hal yang bagus menurut gue. Rasmus Højlund di musim ini ya mengalaminya. Padahal di musim lalu dia pun juga sempat mengalami periode sulit, tapi dia akhirnya bisa bangkit walaupun akhirnya terhenti juga ya karena cedera. Rasmus Højlund menurut gue pemain ini sebenarnya memiliki potensi dari sisi teknis. Tapi di Manchester United kemampuan teknis saja tidak cukup. Harus ada kesiapan mental, kekuatan karakter. Musim lalu dia menunjukkan hal tersebut, tapi situasi saat ini berbeda di Manchester United. Ada satu hal yang menurut gua penting tapi belum dimiliki oleh Rasmus Højlund, yaitu adalah pengalaman. Tidak adanya pemain yang berpengalaman di lini serang Manchester United ini juga merupakan situasi tertentu. Karena kalau gua ingat ya, salah satu talenta muda yang didatangkan oleh Sir Alex Ferguson ke Manchester United, dan akhirnya talenta muda ini sangat fantastis, luar biasa, bahkan meninggalkan klub Manchester United dengan status sebagai pencetak gol sepanjang masa. Wayne Rooney juga datang di usia yang sangat muda. Tapi pada saat itu kalau dilihat ya bagaimana keadaan klub misalnya, sangat solid sekali. Manajemen solid, staf kepelatihan solid, manajer sangat solid, squad sangat solid. Ada perpaduan yang ideal ya di lini depan Manchester United. Ada seorang Wayne Rooney, ada juga striker senior misalnya seperti Ruud van Nistelrooy dan lain-lain. Sosok-sosok leadership juga di klub pada saat itu jelas pondasinya kuat. Ini berbeda dengan saat ini. Bukan cuma saat ini saja, kalau melihat misalnya situasi 2 musim yang lalu atau bahkan musim lalu, Manchester United ini sangat keropos. Bahkan ditambah lagi tekanan dari apa yang terjadi musim ini yang hancur berantakan, menurut gue ini menambah runyam situasi bagi pemain muda untuk berkembang di Manchester United. Dan alih-alih untuk berkembang, Rasmus Højlund justru dibebani tekanan untuk memimpin lini serang Manchester United, untuk menjadi solusi di sana dengan apapun keadaannya. Mungkin bisa dikatakan ya Rasmus Højlund tidak berkembang karena misalnya support dari lini kedua. Rasmus Højlund tidak berkembang karena kualitas di depan gawang tidak cukup bagus. Apapun itu, menurut gua kombinasi. Apa yang terjadi dengan Rasmus Højlund ini kombinasi support yang tidak bagus
Dan support itu pun juga menurut gue ada solusinya, ya kan. Bagaimana komunikasi, bagaimana instruksi, bagaimana kesepahaman di sana, bagaimana tuntutan misalnya dari lini serang kepada lini tengah dan juga sebaliknya. Ini juga gue pikir ada masalah di sana. Lalu kemampuan Rasmus Højlund sendiri sebagai seorang striker, penampilan itu dinilai dari gol yang diciptakan. Dan gue menilai semakin lama Rasmus Højlund tidak bisa mencetak gol, kepercayaan dirinya akan terkikis, akan terganggu. Dan ini mempengaruhi keputusan-keputusan di atas lapangan, ya. Itu juga ada kaitannya, keputusan-keputusan di atas lapangan itu juga ada kaitannya dengan pengalaman. Yang lagi-lagi memang Rasmus Højlund kurang di sisi pengalaman. Dan dari bantuan misalnya striker lain pun juga sangat minim, ya menurut gue, untuk berbagi pengalaman. Yes, memang ada kapten, yes memang ada staf kepelatihan, tapi menurut gue kalau ada anggota squad yang lebih senior, terutama di lini serang, ini juga akan sangat membantu. Tapi di Manchester United saat ini tidak ada. Nah, bagaimana sekarang dengan Rasmus Højlund? Ya, menurut gue jelas musim ini musim yang buruk. Musim ini menjadi musim pembelajaran yang besar bagi Rasmus Højlund. Namun demikian gue tetap menilai bahwa dia memiliki talenta yang besar. Ujian saat ini adalah tentang karakter dari Rasmus Højlund. Kalau dia bisa menghadapi ini, ya mungkin dia kuat, memiliki mental yang kuat, walaupun katakanlah musim ini dia tidak bisa mencetak gol seperti musim lalu, ada harapan, ada kemungkinan musim depan dia bisa jadi berbeda. Itu pun juga dengan catatan misalnya, ya ada perbaikan di sektor serang Manchester United. Mungkin akan ada gelandang serang yang baru yang hadir, ataupun gelandang tengah yang baru yang hadir. Mungkin ada pematangan sistem permainan di pre-season nanti. Itu juga bisa terjadi. Sehingga gue berpikir seperti ini. Ketika ada pemain, ya yang mengalami periode masa sulit, lalu divonis oke, dia waktunya dia dibuang, dijual, kayaknya terlalu mudah banget. Kayaknya pemain itu dianggap bahwa tidak memiliki kemungkinan berkembang lagi. Kayaknya pemain itu dianggap sebagai sesuatu yang statis. Padahal tidak demikian. Di Manchester United jelas ada contoh seorang Harry Maguire. Walaupun gue juga tidak sepakat, ya kalau membandingkan Harry Maguire apple to apple dengan Rasmus Højlund misalnya, karena Harry Maguire bagaimanapun juga memiliki pengalaman, ya kan. Dan ini tidak dimiliki Rasmus Højlund. Tapi bukan itu poinnya adalah kemungkinan talenta itu berkembang. Menurut gue itu masih tetap ada di Manchester United. Tapi bagaimana kalau sebaliknya? Misalnya kalau dinilai sudah waktunya dia selesai di Manchester United, ya. Dengan situasi keuangan Manchester United saat ini, situasi pun juga tidak segampang mengatakan jual saja atau apapun itu, ya menurut gue. Karena misalnya Rasmus Højlund menurut Samuel Lukhors dipatok harga sekitar 38,4 juta pounds, berarti sekitar 45 juta euro lebih. Kenapa? PSR. Rasmus Højlund didatangkan dari Atalanta ini tidak dengan harga yang murah. Dan lagi-lagi, ya ini merupakan permasalahan dari manajemen Manchester United di periode sebelumnya, di mana mendatangkan pemain dengan angka yang tinggi, dan ketika ada kesulitan, ya perkembangan, sehingga klub misalnya memiliki keinginan untuk menjual pemain tersebut, akhirnya menemui tantangan yang juga besar. Rasmus Højlund sendiri didatangkan dari Atalanta 2 musim lalu ini dengan angka yang tinggi, ya, yaitu 77,8 juta euro. Ini angka yang menurut gue sangat tinggi. Kontraknya pun juga 5 tahun dengan opsi 1 tahun. Market value saat ini ada di angka 45 juta euro. Dan kalau melihat misalnya katakanlah dibulatkan 80 juta euro, dia sudah 2 musim bersama dengan Manchester United. Per musimnya kalau dari 80 dibagi dengan 5, maka angka yang didapatkan per musimnya, ya, itu adalah 16 kali 2
32 dikurangi tadi angka awal 80, maka valuasi ya sekitar 48 juta euro. Jadi Manchester United supaya tidak mengalami kerugian minimal 48 juta euro. Sekarang pertanyaannya, ada tidak klub yang ingin menebus dengan angka 48 juta euro untuk pemain yang sedang mengalami kesulitan saat ini di Manchester United? Artinya performa tidak bagus, kontribusinya pun juga tidak tinggi. Jadi menurut gue ini juga merupakan situasi yang tidak mudah sekali lagi ya. Kecuali memang ada ada klub yang memang sudah mengamati betul Rasmus Højlund, sudah mengetahui potensi kekuatannya di mana dan bisa dimanfaatkan dengan jelas ya di klub tersebut. Mungkin klub tersebut akan bergerak. Itu pun juga kalau memiliki situasi keuangan yang bagus. Ada beberapa klub yang sempat dikabarkan berminat untuk mendatangkan Rasmus Højlund, misalnya Juventus ya, tapi sampai dengan sejauh ini gua belum menerima informasi yang valid bahwa memang ada ketertarikan yang besar dari klub tersebut. Fabrizio Romano mengatakan bahwa sekarang situasi terbuka ya terkait dengan Rasmus Højlund. Ini menurut gua juga sama dengan keadaan Joshua Zirkzee di akhir tahun lalu, di mana sempat juga dikabarkan dia diminati oleh klub, tapi keputusan juga ada di kubu sang pemain itu sendiri. Artinya ketika memang Rasmus Højlund masih tetap ingin di Manchester United, dia tetap ingin berjuang di sini, dan memang hal tersebut juga dilihat bisa dimanfaatkan ataupun dikembangkan oleh Ruben Amorim ya. Menurut gua ya ada kemungkinan dia tetap stay di Manchester United musim depan. Di sisi lain untuk lini serang, kalau Manchester United melepas Rasmus Højlund, ya terus siapa yang akan menggantikan? Oke, katakanlah ada Liam Delap yang didatangkan. Berarti akan ada Liam Delap dengan Joshua Zirkzee. Apakah itu saja cukup? Karena Manchester United juga menurut gua dengan apa yang terjadi musim lalu dan 2 musim yang lalu, bahwa yang namanya cedera itu masih sangat sering terjadi. Dan kedalaman skuad menurut gue juga memegang peranan penting di perjalanan Manchester United dalam mengarungi satu musim kompetisi, terutama untuk musim depan yang diharapkan Manchester United bisa lebih baik lagi ya. Bagaimana menurut Sobat Football United terkait dengan situasi Rasmus Højlund ini? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.